nggak kena. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk Yang ditarik jaketnya sama Prabowo bukannya itu Bahlil. Bahlil bukannya menteri, kok mau ya diperlakukan seperti itu oleh Prabowo? Aduh, miris banget yang kebodohan Gibran membawa dampak kepada tim. Coba lihat ini, Bahlil diseret oleh Prabowo ini bajunya sampai duduk ke bawah. Sampai duduk Bahlil ke bawah, diseret oleh Prabowo. Kenapa tidak kau tunjukin itu? Kenapa ya? Kira-kira begitulah perkataan Prabowo. Prabowo sudah siap satu putaran. Pertanyaannya besok kira-kira Pertanyaannya besok Mas Gibran kira-kira penampilannya bagaimana? Jawabnya Prabowo siap satu putaran. Ditanya kemana, jawabnya kemana. Sorry ya. buat pendukungnya? Oh, semangat. Semangat. Oke. Generasi muda. Dijawab lagi, oh semangat generasi muda. Kirain mau ngerti, ternyata dua kali gak ngerti juga. Sorry. Masa wawak kau ngono toh? Kudu wawak kuwi paling. Masa Prabowo kok ngono wong? Kaya tertekan. Pak Prabowo. Masa sampean dadi kok ngono toh, Pak? Kuwi sampean uduk toh, Pak, jane, Pak? Gue men pendile iki. Ya, kok ngono calon presiden iki lho. Guradul gemone, sampeyan wis tuwak wis ora gemoy. Model joget-joget piye to? Bejen donya. Kok ngono mbok pilih to wong. Wis milih liyane Prabowo wae. Prabowo aja dipilih. Pak Prabowo tenang dan menang. Betul, menang. Tenang dan menang. Tenang apa panik, Bang? Ya, termasuk abang juga panik sama timnya. Adik-adik sekalian, terutama kalangan anak muda yang hari ini terbius oleh gemoy-gemoy dan joget-joget yang seolah-olah ini sesuatu yang lucu, unik dan sebagainya. Inilah Prabowo yang sebenarnya. Menjadi orang yang harus berpura-pura itu tidak sederhana dan tidak gampang. Karena watak yang ditutup-tutupi pada akhirnya muncul aslinya. Watak itu adalah bawaan lahir, human nature. Ini bawaan orok, nggak bisa ditutupi dan nggak bisa juga berpura-pura sebenarnya. Kalaupun dia tampil di depan publik, ya sebenarnya itu adalah kepura-puraan itu. Oleh karena itu, mengapa selama ini Prabowo paling takut dengan doorstop yang dilakukan oleh wartawan? Dia itu selalu melipir karena memang pertanyaan dari para wartawan itu yang paling ditakuti, sehingga emosinya terpancing, sehingga dia tantrum di depan publik. Itu yang paling ditakuti. Dan ternyata di satu rakernas tertutup itulah muncul aslinya. Karena dia merasa tertutup. Tapi lucunya lagi, oleh kalangan orang dekatnya dikatakan bahwa ucapan endasmu etik ini adalah bercandaan. Tapi kalau memang candaan, ternyata orang yang membocorkan video itu hari ini diburu. Itu yang dikatakan oleh media. Dan dia dianggap sebagai penyusup. Come on. Kalau memang candaan, mengapa harus gelisah? Mengapa harus memburu? Dan mengapa harus menuduh orang yang melakukan perekaman video itu dianggap penyusup? Bercandaan santai aja kalau memang itu bercandaan. Tapi inilah sebenarnya momentum yang paling tidak disukai oleh orang-orang yang berada di sekeliling Prabowo. Joget-joget lagi. Pak, gue mau emosian. Apa-apa? Mau nanya dikit dong. Oke. Gimana sih tipsnya menghadapi bapak-bapak yang gampang tantrum? Makan siang gratis dan susu gratis. Loh. Tapi kan Bapak punya program food estate yang perusahaannya anak buah Bapak semua. Oke. Itu gagal. Itu gimana tuh, Pak? Ya, solusinya makan siang gratis dan susu gratis. Hahaha. Nah,
Tapi kan setahu saya Pak, nggak ada Pak makan siang gratis. Mahasiswa aja ke istana, nggak ada makan siang gratis Pak. Keluar langsung lembek dari istana. Nah, kamu ngerti, Gen Z dan milenial itu gampang saya bohongin. Sekarang mikir aja, kalau makan siang gratis, itu makanan disediain jam 12. Yang ngantri seluruh Indonesia kelar-kelar jam 3. Bukan makan siang gratis, makan sore. Kita harus ada pendekatan dialog, benar, ya. Itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat partai keliling itu tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit. Iyalah. Jadi itulah tadi video menarik dari Prabowo saat menyeret baju Pak Bahlil sebagai menteri. Saya kira Pak Prabowo sudah betul-betul keterlaluan. Tidak kebayang ketika Prabowo menjabat sebagai presiden, kita sebagai rakyat kecil akan diapakan oleh Prabowo. Sekelas menteri saja beliau seret-seret seperti itu, seolah-olah tidak ada harga dirinya. Apalagi kita sebagai rakyat biasa, mungkin sudah jelas-jelas akan dijadikan sebagai budak, seperti apa yang dilakukan oleh mertuanya di Orde Baru. Inilah yang menjadi ketakutan kita. Maka dari itu, saya berharap pada sahabat-sahabat, kepada seluruh rakyat Indonesia, bagaimana agar koalisi biadab ini tidak diberikan ruang. Sudah banyak sekali bukti-bukti kebiadaban mereka ini mempertontonkan secara terbuka. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus menyadari diri bahwa orang-orang ini sangat berbahaya, orang-orangnya Prabowo sangat berbahaya, dan bahkan Prabowo sendiri itu sangat berbahaya. Ditambah lagi calon wakil presidennya, selain tidak mempunyai gagasan, selain tidak mempunyai ide-ide, dia hanya berharap kepada orang dalamnya, berharap kepada orang tuanya untuk bagaimana agar bisa berkuasa di negeri ini tanpa mengharapkan persoalan kualitas dan skill yang dia miliki. Yang penting dia memanfaatkan sebagai anak presiden dan seenak jidat mengubah peraturan yang ada di Indonesia. Ini adalah contoh buruk bagi rakyat Indonesia dan wajib kita tolak calon presiden dan wakil presiden ini, apapun itu resikonya. Saya berharap seluruh rakyat Indonesia bisa membuka mata, bisa membuka hati bahwa mereka berdua ini memang betul-betul tidak layak untuk dijadikan sebagai pemimpin, diberikan sebuah kesempatan untuk berkuasa di negeri ini. Saya kira hanya itu. Semoga video yang saya up bisa menghibur sahabat-sahabat dan juga memberikan manfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.